Sore hari ini saya ingin menyampaikan 3 hal saja. Pertama, karena ini tadi kita membaca Al-Waqi'ah, saya ingin ikut sedikit mengenai Al-Waqi'ah. Kemudian yang kedua, nanti saya ingin berbicara tentang bagaimana mengisi minggu terakhir dari bulan Ramadan. Dan yang terakhir, karena ini sudah minggu terakhir bulan Ramadan, sebelum sholat Id, semua umat Islam wajib melaksanakan apa? Membayar zakat. Nah, saya juga ingin membahas soal zakat nanti. Nah, soal Al-Waqi'ah ini sedikit mengulang dari apa yang pernah saya sampaikan. Kalau tidak dulu pertama kali malah di sini, yang kedua di Yuma, bahwa ada beberapa surah-surah dalam Al-Quran itu yang menjadi favorit bacaan umat Islam, yaitu Tabarok, Ar-Rahman, Yasin, dan yang kita baca sore hari ini Al-Waqi'ah. Nah, ada pilihan dan begitu itu antara lain mengapa umat Islam suka membaca itu, karena ada beberapa dasar baik dari hadis maupun akar yang menyatakan ada khasiat-khasiat tertentu bagi surah-surah itu. Dulu yang kita baca di sini itu surah Tabarok, dan di antara alasan mengapa surah Tabarok sering dibaca itu karena Rasulullah SAW dari sekian banyak surah yang paling sering beliau baca malam hari itu adalah surah Tabarok. Khasiat yang kedua, karena surah Tabarok itu berbicara mengenai cobaan-cobaan yang dihadapi oleh umat Islam pada waktu itu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan, Maha Suci Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk mencobaimu mana yang paling baik darimu perbuatannya selama hidup di dunia. Itu ingin menunjukkan bahwa dunia ini merupakan darul imtihan wal ibtila, tempat adanya cobaan dan ujian bagi umat manusia. Segala yang terjadi pada diri manusia itu kalau mau disederhanakan dua saja, yaitu kalau sesuatu itu menyenangkan maka mestinya kita bersyukur, kalau sesuatu itu menyusahkan maka semestinya kita bersabar. Itu inti dari surah Tabarok. Sedangkan Yasin itu ada landasan dari Nabi Muhammad SAW. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah terhadap orang yang mau meninggal Yasin. Nah, itu cocok karena memang Yasin terutama di bagian halaman-halaman akhir itu bercerita mengenai kematian dan hal-hal yang akan terjadi setelah seseorang di alam kubur dan nanti kemudian dibangkitkan kembali. Qala may yuqina yudhama wa hiya ramim qul yuqiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bi kulli khalqin alim. Itu bagian akhir dari surah Yasin. Itu kan menghadapi orang-orang Quraisy di Mekah. Banyak dari mereka itu yang tidak percaya bahwa nanti orang setelah meninggal akan dibangkitkan kembali. Bagaimana bisa manusia yang sudah menjadi bangkai, tubuhnya tercerai berai, kemudian dia bisa bangkit lagi. Katakanlah wahai Muhammad, itu sangat mungkin terjadi karena manusia itu sendiri ketika dia lahir dia berasal dari air yang hina, istilahnya mimma'in mahin. Manusia itu ini kadang-kadang orang tidak melihat ini sebagai suatu keajaiban karena saking terlalu biasanya ya. Dan kadang-kadang apa yang disebut keajaiban itu tergantung frekuensi terjadinya peristiwa itu. Bagi orang-orang yang belum pernah lihat pesawat zaman dulu, kalau misalnya mereka bisa pakai pintu kemana saja dan datang ke zaman ini, lihat pesawat itu ajaib sekali, kok bisa benda seberat itu terbang. Itu karena jarak. Nah, manusia sebenarnya juga begitu. Bagaimana bisa dari setetes air mani bertemu dengan sel ovum kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging, jadi bayi, jadi manusia yang berkesadaran, bisa berpikir dan seterusnya.
itu sendiri sebenarnya kalau dipikirkan adalah satu keajaiban, cuman karena kita terlalu sering, terlalu akrab dengan itu, kemudian lupa bahwa itu merupakan di antara min ajaibillah, di antara keajaiban-keajaiban ciptaan Allah. Nah, dalam kasus surah Tabarak dan surah Yasin itu cukup jelas sebenarnya antara tujuan dibacanya surah itu dengan isi dari surah itu kurang lebih sama. Nah, kalau Al-Waqiah bagaimana yang kita baca? Biasanya apa alasan mengapa orang membaca Al-Waqiah? Untuk rupiah? Bukan, untuk mendapatkan rezeki, itu yang paling populer. Sekalipun saya sudah berupaya mencari mana rujukan hadis yang menyatakan bahwa kalau orang membaca Al-Waqiah maka itu akan makin lancar rezekinya. Dan biasanya ketika orang berbicara rezeki itu apa? Asosiasinya adalah makin banyak penghasilannya, makin banyak kepemilikan materialnya. Betul tidak? Artinya rezeki cenderung diasosiasikan dengan uang. Padahal kan rezeki tidak hanya soal uang. Boleh jadi orang punya duit yang banyak tapi dia tidak bisa makan gorengan karena khawatir kolesterol. Tidak bisa jadi ada yang tersindir. Malu gitu ya, bukan maksudnya. Atau boleh jadi orang punya duit banyak tapi khawatir makan gula karena takut ya. Rezeki itu bukan hanya, atau orang punya duit banyak tetapi anaknya nakal, misalnya punya anak yang soleh itu sudah merupakan rezeki. Maka dikatakan di dalam salah satu hadis Nabi, di antara amal jariah nanti orang kalau sudah meninggal itu hanya amalnya terputus kecuali 3. Apa? Sedekah jariah, 2 ilmu yang bermanfaat, dan 3 anak yang soleh yang mau mendoakan orang tua. Anak yang soleh itu juga merupakan rezeki. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang punya putra dan putri, hendaklah terutama kalau masih kecil dan masih remaja, hendaklah dingajikan biar nanti ketika kita sudah tua meninggal, anak-anaknya bisa menjadi amal jariah dan mengiringi pahala ketika kita di alam kubur. Kalau saja bukan kita yang pandai mengaji, ya upayakan anak kita nanti yang pandai ngaji bisa mendoakan orang tuanya. Nah, rezeki itu tidak hanya terbatas pada soal uang saja. Nah, orang membaca Al-Waqiah untuk mendapatkan rezeki dan rezekinya itu diasosiasikan dengan hal material, sebenarnya itu berarti orang menjadikan Al-Quran untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Betul tidak? Jadi kayak Al-Quran itu diperlakukan seperti jimat. Aku pengen seperti instrumen yang saya pakai agar saya makin bisa mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya melancarkan rezeki saya. Nah, itu suatu hal yang sebenarnya kurang begitu dianjurkan, karena tujuan dari diturunkannya Al-Quran sebagaimana saya sebut di awal minggu pertama dalam Ramadan, di antara tujuan diturunkannya Al-Quran adalah hudan wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk. Al-Quran diturunkan untuk dibaca dan dipahami makna-maknanya. Ini yang nggak penting ya pertanyaannya, cuman saya ingin tahu saja, kalau misalnya di Amerika ini, misalnya yang bekerja gitu ya, selalu kan ada namanya 401k. Jadi kayak OIT, nah itu kan BPJS ketenagakerjaan gitu, jadi kayak pensiun mungkin ya. Kayak untuk pensiun mungkin ya. Jadi perusahaan itu memberikan namanya 401k. Nah, setiap bulan kan selalu kontribusi ke situ. Nah, berarti kalau misalnya Ustaz Aziz tadi bilang 5.000, setelah 5.000 kan harus diamalkan misalkan ya. Nah itu kalau misalnya 401 kan bertambah terus. Nah itu hitungnya gimana? tapi kita belum terima uangnya dulu. Kalau pengertian saya, karena itu belum cair, itu kan tidak dipegang sama kita sama Iya, iya. Jadi tidak sama sekali. Itu iya,
hanya ada di nama kita tapi tidak dipegang sama sekali. Jadi ketika cair nanti kan ada sama dengan social security. Social security itu kan nanti cairnya 65, ada yang 70. Nah itu ketika sudah diambil, kan itu per bulan, itu menjadi income kita per bulan. Itulah yang dihitung. Itu pengertian dari pihak ini human resources ya, sama juga dengan 401k ini. Karena 401k ini tidak kita pegang sama sekali, cuma ada namanya aja. Pengelolanya juga bukan kita, lain dengan tabungan. Kalau tabungan itu adalah kita yang membuka di bank. Itu mungkin dari saya demikian. Terserah. Terima kasih. Saya nggak tahu dari sudut agamanya bagaimana, tapi secara logika gitu. Itu ya itu bahkan dari sudut agama karena kasusnya agak umum butuh kalau itu ya Basul Masail kalau Muhammadiyah Majelis Tajih, karena nanti titik-titiknya adalah bagaimana hitungnya, ya kan? Karena itu kan belum dimiliki, sementara zakat itu kan kalau sudah kita miliki selama 1 tahun, kalau dikiaskan dengan